Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Aulia Muswara, mengajar di MTSN 1 Sijunjung, sekaligus sebagai mahasiswa PPG Universitas Muhammadiyah Malang. Hari ini, Jumat 25 Agustus 2023, saya melaksanakan uji kinerja praktek pembelajaran dengan menggunakan model Problem Based Learning pada mata pelajaran Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan di kelas 7 dengan materi penerapan norma-norma di lingkungan masyarakat. Untuk itu, mari lihat video saya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak bapak semuanya. Pagi, MTSN 1 Sijunjung, jaya, jaya, jaya. Bagaimana kabar anak bapak semuanya hari ini? Alhamdulillah, luar biasa, tetap semangat, Allahu Akbar. Baik anak-anak bapak semuanya, sebelum kita belajar, mari kita berdoa. Silakan untuk berdoa dipimpin oleh ketua. Kepada Aizat dipersilakan. Ista'id. Nah, Iqra'ul doa. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil Islam madina wa bil Muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Sholli ala dinika wa ala ta'atika subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. La ta'khudhuhu sinatun wa la naum. Lahu ma fis samawati wa ma fil ardh. Man zal ladzi yashfa'u indahu illa bi'izni. Ya'lamu ma baina aydihim wa ma khalfahum wa la yuhituna bi syai'in min ilmihi illa bima syaa. Wasi'a kursiyyuhus samawati wal ardh wa la ya'uduhu hifdzuhuma wa huwal aliyyul azim. Shadaqallahul azim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, hari ini apakah hadir semuanya? Ada yang tidak hadir? Ada. Ada siapa? Untuk yang sakit? Sakit. Oke. Oke, Bapak ambil absen dulu. Kita doakan mudah-mudahan Kuntum bisa sehat kembali dan bisa sekolah kembali bersama kita. Amin ya Rabbal. Amin. Afifatun Akla Amira Aira Firdatul Anissa Mardiatul Sahida Akila Tuzara Ashifa Akila Zaria Karida Aziza Rahman Azra Silva Sahira Delia Ayuni Putri Para Patria Harmedi Finka Aktapunisa Hidayatul Marwa Kuntum Fauzia Sakit. Laura
Nofria Putri, Muhammad Aizat, Hadir Pak. Natasha Marsila, Konita Izati, Rizkia Nadifa, Hadir Pak. Sani Anjeli Amanda, Setiana Irfan. Dengan Bapak semuanya, sebelum kita belajar, silahkan cek dulu di bawah mejanya, di dalam lacinya kalau ada sampah, tolong diambil dan dimasukkan ke dalam tong sampah. Silahkan dicek. Oke, sudah bersih semuanya? Sudah. Silakan keluarkan perlengkapan semuanya, buku, kemudian pena, kemudian buku catatannya semuanya di mejanya untuk persiapan kita pembelajaran. Tandanya kamu siap untuk belajar pada hari ini. Untuk meningkatkan rasa nasionalisme kita, mari kita bersama-sama menyanyikan lagu wajib nasional Hari Merdeka. Kebetulan karena di bulan ini merupakan hari kemerdekaan bangsa Indonesia. Tanggal berapa hari kemerdekaan kita? 17 Agustus. Oke. Agustus tahun 45, itulah hari kemerdekaan kita. Hari merdeka, nusa dan bangsa, hari lahirnya bangsa Indonesia. Merdeka, sekali merdeka tetap merdeka, selama hayat masih dikandung badan. Kita tetap setia, mempertahankan Indonesia. Kita tetap setia, membela negara kita. Oke, berikan aplaus buat kita. Baik anak-anak semuanya, hari ini kita akan mempelajari materi pendidikan Pancasila dan kewarganegaraan dengan materi penyerapan norma-norma di lingkungan masyarakat. Namun sebelum kita masuk, kita review materi sebelumnya. Masih ingat materi kita yang minggu kemarin tentang apa? Ya, bagus. Tentang perumusan Pancasila. Masih ingat siapa yang merumuskan Pancasila? Insinyur Soekarno, Kemudian Supomo. Tanggal berapa hari lahirnya Pancasila? 1 Juni. Tanggal 1 Juni. Jadi materi kita minggu kemarin tentang Pancasila. Ya, hari ini kita masuk materi baru tentang penerapan norma-norma di lingkungan masyarakat. Adapun tujuan pembelajaran kita pada hari ini adalah yang pertama, peserta didik nanti dapat menganalisis norma-norma yang berlaku di masyarakat. Yang kedua, peserta didik dapat menyajikan hasil analisis norma-norma yang berlaku di masyarakat, nanti dimasukkan ke dalam mind map. Baik anak-anak semuanya, Bapak akan memutar video. Ada video terkait dengan persoalan norma yang ada di masyarakat. Silakan nanti masing-masing kamu memperhatikan video ini, kemudian nanti diskusi untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan yang ada di depan ini. Silakan menyaksikan.
Setelah diperhatikan videonya, sekarang ada pertanyaannya. Apa yang dikatakan norma? Siapa yang tahu? Norma. Nah, kakak. Oke, bagus, berikan aplaus ya. Kata temanya norma itu adalah aturan yang ada di masyarakat ya. Berdasarkan video tadi, ada berapa macam-macam norma yang kamu ketahui? Siapa yang bisa? Bagus, berikan terus buat temannya ya. Jadi norma itu ada 4. Yang pertama norma hukum, yang kedua norma kesusilaan, yang ketiga kesopanan, yang keempat norma agama. Jadi di dalam norma itu ada aturan yang harus kita patuhi di tengah-tengah masyarakat ya. Terdapat tadi misalnya norma hukum. Apa yang dilanggarnya dalam video tadi? Ya, tidak mematuhi peraturan lalu lintas. Dia itu melakukan sembarang parkir. Seharusnya gimana? Seharusnya parkir pada tempatnya. Berarti di dalam video tersebut berarti orang tersebut sudah melanggar norma apa yang dilanggarnya? Hukum ya. Kita bahas dulu mulai terbentuknya norma. Norma itu di dalam masyarakat terbentuk karena setiap manusia itu punya kepentingan yang berbeda-beda. Maka norma itu diperlukan dalam kehidupan sehari-hari. Ini pengertian norma. Apa itu norma? Merupakan adalah aturan patokan perilaku yang dibenarkan dan yang pantas dilakukan saat menjalani suatu interaksi sosial dalam kelompok masyarakat tertentu. Betul kata temannya, norma itu adalah sebuah aturan ya, dijadikan patokan benar atau salahnya kita. Kita lihat macam-macam norma tadi, betul ada 4: norma agama, norma kesopanan, norma kesusilaan, dan norma hukum. Oke. Kita lihat, mengapa sih norma itu sangat penting bagi kita? Ada yang tahu? Kenapa norma itu penting? Karena untuk kita menjadi lebih disiplin. Oke, bagus. Supaya kita menjadi lebih disiplin. Supaya apa lagi? Nah, supaya tidak terjadi pertikaian, supaya kita menjadi tertib. Maka penting atau perlu sekali itu norma ya. Kemudian apa manfaat norma itu? Gunanya apa? Norma itu ada atau dibuat norma itu supaya kita lebih tertib, supaya kita lebih tentram dan damai. Maka diperlukanlah sebuah norma ya. Nah, ini fungsinya. Silakan dilihat. Norma dapat mencegah terjadinya benturan supaya kita tidak terjadi konflik. Yang kedua, menciptakan kehidupan masyarakat menjadi tertib dan tentram. Yang ketiga, memberi petunjuk atau pedoman hidup dalam menjalani kehidupan di masyarakat. Yang keempat, membantu mencapai tujuan bersama dalam masyarakat. Dan yang terakhir, mengatur tujuan bersama di dalam masyarakat. Itulah fungsi adanya norma ya. Baik anak-anak semuanya, untuk literasi anak-anak semuanya, silahkan baca di bahan ajar dan di buku paket tentang pengertian norma itu apa, kemudian macam-macam norma itu apa, kemudian penerapan norma itu apa, kemudian apa fungsi norma tersebut. Silakan baca dalam waktu 10 menit.
Sekarang jawab pertanyaan Bapak yang sudah baca. Oke. Coba. Siapa yang tahu apa pengertian norma agama? Ayo, coba baca yang keras. Norma agama itu apa? Norma agama adalah aturan hidup yang bersumber dari aturan agama. Oke. Bersumber dari aturan agama atau bersumber dari Tuhan. Jadi norma agama itu bersumber dari Tuhan, ya. Norma kesusilaan. Nah, ini coba. Aturan hidup yang bersumber dari hati nurani manusia. Ya, bersumber dari mana? Dari hati nurani manusia. Sedangkan norma hukum apa itu? Nita. Peraturan yang dibuat oleh negara. Peraturan resmi yang dibuat oleh negara. Artinya norma itu berasal dari pemerintah. Baik, untuk selanjutnya kita melaksanakan diskusi kelompok. Nah, kita diskusi kelompok. Masing-masing kelompok ada 4 kelompok Bapak bagi. Ini kelompok 1, ini kelompok 2, 3, dan 4. Nah, kelompok 1 itu membahas tentang norma agama. Jadi kelompok 1 khusus dia membahas norma agama. Kelompok 2 membahas tentang norma hukum. Kelompok 3 membahas norma kesopanan. Dan kelompok 4 membahas norma kesusilaan. Tadi sudah ditonton videonya kan? Kalau norma hukum, di dalam video tadi ada norma hukum, ada norma agama, ada norma kesopanan, ada norma kesusilaan. Masing-masing tersebut kamu analisis. Nah, masing-masing kelompok pertanyaannya sama, cuma bedanya yang dibahas adalah beda-beda norma. Silakan kerjakan di dalam LKPD, diskusi dengan kelompok, kemudian berikan jawabannya, tulis di dalam LKPD yang sudah Bapak bagikan ya. Kemudian setelah itu nanti tuangkan ke dalam mind map ya. Nanti Bapak bagikan kertas kartonnya. Sekarang silakan untuk menjawabnya, cari dalam buku. Kemudian silakan buka HP-nya untuk mencari jawabannya, referensinya. Kemudian masukkan ke dalam hasil diskusi yang Bapak bagikan di LKPD ya. Semuanya bekerja, cari jawabannya dari buku sumber, buku paket bahan ajar, dan referensi dari internet. Silakan gunakan HP-nya untuk mencari jawaban. Bapak kasih waktu 30 menit. Setelah itu baru kita presentasi. Ya, Bapak faktor-faktornya ke situ Pak. Bab 1, 2, 3 ya. Masyarakat kurang sejahtera. Kita nanti langsung suruh Bapak ya. Ini satu nanti di sini.
sejarah di Belanda pada kita sanksi hukum sanksi sesuai hukum yang ada hukum yang ada. Dengan sesuai aturan yang ada. Pokoknya jangan terlalu besar amat jawabannya. Misalkan bisa ditengahnya juga. Norma apa? Coba norma apa? Satu. Selesaikannya. Oke, selesai ya kelompoknya. Tinggal lagi presentasi ya. Sudah selesai semuanya? Sudah. Oke. Setelah itu kita masing-masing kelompok ke depan untuk mempresentasikan hasil diskusinya, bawa kertas karton ke depan yang sudah dimasukkan ke dalam mind map. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 ingin mempresentasikan tentang norma agama. Nama kelompoknya Sandri, Afifah, Hanisa, Fitria, Laura, dan Aira. Keraskan suaranya ya. Norma agama. 1. Bentuk pelanggaran norma agama yang terjadi berdasarkan video tersebut. Menolak ajakan untuk beribadah. 2. Apa faktor penyebab mereka melakukan pelanggaran tersebut? Pengaruh teknologi. Menjadikan orang lain menjadi orang lalai beribadah. Pengaruh menyebabkan orang meninggalkan ibadah. Yang ketiga, karena lemahnya iman. 3. Apa akibatnya apabila ada orang yang melanggar norma agama tersebut? 1. Masuk neraka. 2. Konflik antar agama. 3. Hidup tidak tenang dan tidak teratur. Bagaimana solusi agar masyarakat mematuhi norma agama tersebut? 1. Rajin beribadah. 2. Belajar ilmu agama. 3. Hidup rukun. Dari kami, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 ingin menyampaikan hasil diskusi kami yang beranggota Ana, Dia, Zaira, Afla, Konita, Denis, dan Kenza. Selanjutnya hasil diskusi kami akan disampaikan oleh Setiana Ilfani. Silakan.
Norma kesusilaan adalah norma yang berasal dari hati nurani manusia. Bentuk pelanggaran norma kesusilaan tidak bertanggung jawab dan tidak meminta maaf setelah berbuat kesalahan. Faktor pelanggaran norma kesusilaan adalah kurangnya keimanan, kurangnya kepedulian, pergaulan bebas, kurangnya pengawasan orang tua, sikap individualisme. Akibat pelanggaran dikucilkan, dipenjarakan, diusir dari desa, mendapatkan dosa dan merasa malu. Sanksi mematuhi norma. Sanksi tidak solusi mematuhi norma. 1. Jujur dalam berkata. 2. Belajar agama. 3. Memperkuat keimanan. 4. Membiasakan bersikap baik. 5. Meminta maaf apabila ada salah. Sampai disinilah hasil diskusi kami. Kami akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 ingin menampilkan hasil diskusi kami. Saya Sani Anjali Amanda. Saya Reski Anadifa. Saya Asyifa Akila. Saya Syamar Sina. Dia Muhammad Zabed. Norma hukum. Bentuk pelanggaran dari norma hukum adalah tidak menaati peraturan lalu lintas. Penyebabnya karena kurangnya pengetahuan tentang aturan lalu lintas, ketidakadilan, masyarakat kurang sejahtera, tidak jalannya sanksi secara tegas karena adanya kesempatan untuk melanggar norma hukum dan adanya niat buruk untuk melanggar. Akibat melanggar norma hukum akan ditindak tegas oleh aparat penegak hukum dan proses melalui persidangan di pengadilan. Contohnya, dipenjara, didenda, barang disita, dihukum sesuai sanksi yang ada. Solusinya, menimbulkan kesadaran hukum di masyarakat, memberi sanksi yang tegas, menciptakan lapangan pekerjaan, membuat peraturan yang lebih ketat, membuat sanksi yang berat, hidup sejahtera. Demikianlah penampilan dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 akan menampilkan hasil diskusi kami yang akan disampaikan oleh Finka. Baiklah, kami akan mempresentasikan hasil diskusi kami yang berjudul norma kesopanan. Pelanggaran norma kesopanan ialah duduk tidak sopan dan tertawa terbahak-bahak. Faktor penyebab pelanggaran norma kesopanan beberapa, antara lain tidak terbiasa bersikap sopan, pengaruh budaya barat, pergaulan, kurang tegasnya orang tua dalam mendidik anak, dan beberapa lainnya. Akibat pelanggaran dikucilkan di masyarakat, dicemooh oleh teman, bentuknya nilai-nilai kesopanan. Solusinya, selalu ditegur apabila tidak sopan, mempelajari kebiasaan di masyarakat, membiasakan bersikap sopan dimanapun dan kapanpun. Demikianlah hasil diskusi kami. Jika ada salah dan janggal, mohon dimaafkan. Kami akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik anak-anak semuanya, hari ini kita melaksanakan kuis. Setelah beberapa tadi sudah kita pelajari, hari ini kita kuis. Silakan buka HP-nya semuanya, lihat link yang ada di WA semuanya.
selesai kita melaksanakan kuis. Kemudian hari ini siapa yang bisa menyimpulkan materi hari ini? Silakan tunjukkan tangannya. Nah, Polita, silakan. Kesimpulan materi hari ini kita belajar tentang norma. Norma adalah kaidah atau aturan yang berlaku bagi masyarakat. Norma terbagi 4, yaitu norma hukum, norma agama, norma kesusilaan, dan norma kesopanan. Norma agama adalah norma yang berasal dari Tuhan Yang Maha Esa, sedangkan norma kesusilaan berasal dari hati nurani. Norma kesopanan berasal dari sikap diri sendiri, sedangkan norma hukum yang dibuat oleh negara. Oke, bagus. Beri plus buat kita. Kemudian kita refleksi pembelajaran. Pertanyaannya ada di depan. Saya perlu belajar mengenai apa? Kamu tulis di kertas ini, kemudian nanti ditempelkan ke depan semuanya ya. Silakan tulis jawabannya di kertas kecil ini. Yang sudah selesai langsung berlari ke depan, tempel di depan. Langsung tempel situ. Tempel di wajah. Bagus. Siapa lagi? Bapak semuanya, demikianlah hasil materi kita pada hari ini. Minggu depan silakan baca materi tentang hak dan kewajiban. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan untuk menutup doa dipimpin oleh Ketua Hajat. Estae.